Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Kota Cirebon bekerjasama dengan RCTV Langka Padane. Baik, hari ini Pak Sigit akan menjelaskan tentang latihan peningkatan daya tahan jantung untuk kelas 5. Perkenalkan, nama Bapak Sigit Lesmana. Bapak mengajar di SD Negeri Jaga 11, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon. Sebelum Pak Sigit menjelaskan tentang apa itu latihan peningkatan daya tahan jantung, terlebih dahulu Pak Sigit akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk latihan untuk meningkatkan daya tahan jantung. Tujuan yang kedua yaitu siswa mampu mempraktikkan berbagai gerak latihan untuk meningkatkan daya tahan jantung. Anak-anakku yang masih berada di rumah, karena kita masih berada di masa pandemi ini, Pak Sigit tidak akan lupa, tidak akan bosan untuk mengingatkan kalian terus melakukan atau melaksanakan 3M. M yang pertama yaitu selalu memakai masker ketika berada di luar rumah. M yang kedua yaitu mencuci tangan dengan air yang mengalir atau dengan hand sanitizer. M yang ketiga yaitu menjaga jarak dan hindari kerumunan. Nah, sebelum Pak Sigit membahas lebih jauh materi untuk hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berdoa sudah selesai, kita laksanakan. Selanjutnya yaitu kita akan bahas materi latihan peningkatan daya tahan jantung. Tapi sebelum itu Pak Sigit akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kebugaran jasmani. Ya, kenapa kebugaran jasmani ini perlu dibahas terlebih dahulu? Karena daya tahan jantung merupakan komponen yang ada dalam kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani itu diambil dari kata bugar. Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2019 tentang kesehatan, bugar adalah kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh energi dan setelah menyelesaikan kegiatan tersebut masih memiliki semangat dan tenaga cadangan untuk menikmati waktu senggang dan siap untuk melakukan kegiatan lain yang mendadak atau tidak terduga. Artinya, seseorang yang memiliki kebugaran jasmani yang baik, dia mampu melakukan aktivitas tapi tidak merasakan kelelahan yang berlebihan. Artinya masih memiliki tenaga untuk melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Baik, kebugaran jasmani sudah Pak Sigit jelaskan. Selanjutnya Pak Sigit akan menjelaskan tentang komponen pendukung agar seseorang bisa atau mampu memiliki kebugaran jasmani yang baik.
Berikut ini Pak Sigit akan jelaskan komponen kebugaran jasmani. Yang pertama yaitu kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan seseorang dalam menahan atau mendorong dan menarik buah beban. Komponen yang kedua yaitu kecepatan. Kemampuan seseorang dalam berpindah tepat dengan waktu yang singkat. Komponen yang ketiga yaitu kelincahan atau kemampuan seseorang dalam merubah arah dengan waktu yang singkat. Komponen berikutnya yaitu daya tahan, keseimbangan, dan kelenturan. Daya tahan itu sendiri yaitu kemampuan seseorang dalam beraktivitas dengan waktu yang lama tanpa merasakan kelelahan yang berlebihan. Sedangkan keseimbangan yaitu kemampuan seseorang dalam mempertahankan tubuh tetap dalam posisi seimbang pada titik tumpuan. Yang terakhir yaitu kelenturan. Kemampuan seseorang dalam memperpanjang atau memperpendek ruang gerak persendian. Komponen-komponen yang tadi Pak Sigit jelaskan itu adalah komponen-komponen untuk menunjang seseorang memiliki kebugaran jasmani yang baik. Tentunya bukan hanya daya tahan, keseimbangan, dan lain sebagainya yang tadi Pak Sigit sampaikan, bahkan masih banyak lagi komponen-komponen kebugaran jasmani yang bertujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Baik, karena kebugaran jasmani sudah Pak Sigit sampaikan, komponennya juga sudah Pak Sigit jelaskan, maka saat ini atau sekarang juga Pak Sigit akan jelaskan materi tentang latihan peningkatan daya tahan jantung. Oke, daya tahan jantung. Ada yang tahu daya tahan itu apa? Iya, kayaknya Nisa yang di rumah tahu nih. Apa itu daya tahan? Ya, daya tahan adalah kemampuan kinerja otot jantung, paru-paru, dan pembuluh darah dalam menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh. Artinya, seseorang yang memiliki kemampuan daya tahan jantung yang baik mampu mensuplai oksigen ke seluruh tubuh dengan jumlah yang banyak. Sebaliknya, ketika seseorang memiliki daya tahan jantung yang kurang, maka sangat berat atau sangat sulit untuk menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh. Tentunya ini akan berpengaruh terhadap kebugaran yang dimiliki orang tersebut. Selanjutnya Pak Sigit akan menyampaikan bentuk-bentuk latihan, di mana bentuk-bentuk latihan ini berupaya atau mampu memberikan efek ke daya tahan jantung untuk lebih kuat lagi. Bentuk latihan yang pertama yaitu yang pertama, lari. Lari adalah kemampuan seseorang dalam berpindah tempat dengan waktu yang singkat. Yang kedua yaitu lompat tali. Yang ketiga yaitu sirkuit training. Yang keempat yaitu senam aerobik. Nah, lari tentu memiliki bentuk-bentuk latihan. Yang pertama, bisa dengan shuttle run atau lari bolak-balik. Oke, sebelum Pak Sigit kembali ke bentuk-bentuk latihan lari, terlebih dahulu Pak Sigit akan sampaikan bahwa
Lari adalah keadaan di mana kaki berpindah tempat dengan kecepatan maksimal atau dengan waktu yang singkat. Selanjutnya yaitu bentuk latihan lari atau lari bolak-balik atau sering juga kita sebut dengan shuttle run. Shuttle run adalah lari dari satu titik ke titik yang lainnya. Yang kedua yaitu lari jarak dekat atau sering disebut dengan sprint. Yang kedua yaitu lari jarak jauh atau lari maraton. Lari sprint atau lari maraton adalah lari yang dilakukan dengan cepat atau lari dengan jarak yang jauh. Selanjutnya yaitu lari lintas alam atau lari melintasi alam sekitar atau sering disebut dengan fair flag. Selanjutnya adalah lompat tali. Lompat tali adalah kemampuan seseorang dalam bergerak. Lompat tali atau skipping adalah sebuah permainan di mana satu orang atau lebih melompati sebuah tali yang dikibaskan sehingga kibasan tali tersebut melintas ke bagian bawah kaki mereka dan atas kepala mereka. Lompat tali ini bisa dilakukan secara berkelompok atau bisa juga dilakukan secara perorangan. Biasanya kita sebut dengan permainan skipping. Selanjutnya adalah bentuk latihan sirkuit training untuk menguatkan latihan daya tahan jantung. Latihan sirkuit training adalah latihan yang dilakukan dengan membentuk berbagai macam pos. Maksud pos di sini adalah bukan pos yang untuk mengirim surat ya anak-anak. Maksudnya adalah biasanya guru olahraga akan menempatkan kun atau benda lainnya sebagai titik kumpul untuk melakukan gerakan-gerakan seperti contohnya push up, sit up, back up, terus lari di tempat, squat jump, dan lain sebagainya. Jadi nanti anak-anak akan mengisi pos-pos tersebut dan melakukan gerakan-gerakan yang sudah diinstruksikan oleh guru olahraga, itu nanti berputar setelah melakukan gerakan tersebut. Selanjutnya yaitu senam aerobik. Nah, adik-adik atau anak-anakku yang Bapak cintai, senam aerobik yang tadi pagi kalian lakukan adalah salah satunya untuk meningkatkan daya tahan jantung. Apa sih senam aerobik itu? Senam aerobik adalah rangkaian gerakan tubuh yang diselaraskan dengan musik atau lagu dengan tujuan peningkatan kebugaran jasmani. Nah, senam aerobik ini banyak sekali macamnya. Banyak sekali yang bisa, gerakan-gerakan yang bisa dilakukan. Seperti senam pinguin, ada senam SKJ, ada senam yang lainnya, dan lain sebagainya. Tentunya di senam aerobik itu ada tahapannya anak-anak. Yang pertama yaitu senam aerobik pemanasan terlebih dahulu. Yang kedua ke inti, dan yang ketiga adalah pendinginan. Nah, adik-adik itulah atau anak-anak itulah bentuk-bentuk latihan yang bisa kalian lakukan untuk meningkatkan daya tahan jantung. Ya, selain itu atau selain yang tadi Pak Siki sampaikan, tentunya banyak sekali olahraga-olahraga yang meningkatkan daya tahan jantung.
Salah satunya adalah olahraga yang sedang booming saat ini, yaitu olahraga bersepeda, betul. Olahraga bersepeda tentunya mampu meningkatkan kebugaran atau daya tahan jantung, karena di situ banyak sekali oksigen yang akan dihirup dan dikeluarkan. Baik, jangan kemana-mana, tetap di program pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon bekerjasama dengan RCTV Langkah Padane. Ya, kembali lagi dalam program belajar dari rumah yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon bekerjasama dengan RCTV Langkah Padane. Tadi Pak Sigit sudah sampaikan bahwa olahraga yang sedang digandrungi sekarang atau bersepeda itu termasuk ke dalam olahraga yang mampu meningkatkan daya tahan jantung. Selain bersepeda, tentunya banyak sekali olahraga-olahraga lain yang bisa meningkatkan daya tahan jantung. Nah, sekarang tentunya Pak Sigit akan memberitahukan kepada anak-anakku semua di rumah bahwa selain untuk meningkatkan kemampuan daya tahan jantung, kita perlu tahu nih apa yang bisa dilakukan atau alat ukur apa yang bisa dilakukan oleh seseorang guru olahraga untuk mengetahui derajat daya jantung seseorang tersebut bagus atau buruk. Tentunya kita akan memberitahukan bentuk tes daya tahan jantung. Tes yang pertama yaitu lari 12 menit. Itu bisa dilakukan untuk mengetes daya tahan jantung. Tes yang kedua yaitu lari 2,4 km. Lari yang ketiga yaitu blip test atau lari bolak-balik dengan mengikuti irama. Yang keempat atau yang terakhir yaitu naik turun tangga atau naik turun bangku yang sering disebut dengan Harvard Step Test. Nah, lari 12 menit itu mampu meningkatkan daya tahan jantung, yaitu dengan cara yang pertama, berdiri di belakang garis start. Yang kedua, setelah mendengarkan aba-aba ya, lakukan lari selama 12 menit. Kemudian setelah 12 menit, berhenti dan hitung berapa meter jarak yang ditempuh. Biasanya standar dalam lapangan lari, satu keliling lapangan lari yaitu 400 meter. Berarti ketika dibagi 4, maka yang garis lurus di atas dan di bawah itu 100 meter, dan garis yang melengkung itu yang kanan dan kiri yaitu 100 meter. Nah, setelah kalian melakukan lari 12 menit, tentunya kalian harus melihat tabel. Jarak berapa kalian tempuh nanti bisa dikonversikan ke dalam tabel berikut. Nah, Pak Sigit punya contoh kasus yaitu Adul berusia 13 tahun ingin mengetahui daya tahan kardio tubuhnya dengan menggunakan metode lari selama 12 menit. Maka Adul melakukan lari seperti yang dijelaskan di atas dan diperoleh jarak tempuh yaitu 2000 meter atau 2 kilo. Maka kardio Adul tergolong tinggi atau sangat baik. Nah, kita bisa mengetahui kebugaran jantung atau daya tahan jantung seseorang, baik atau buruknya,
tentu bisa dilihat dari tabel yang Pak Sigit tayangkan di layar TV anak-anak. Selanjutnya, yaitu mengukur daya tahan jantung dengan lari 2,4 km. Kalau tadi yang diukur adalah waktu, kemudian jarak yang ditempuhnya, yang sekarang kebalik. Yang diukur adalah jauh jaraknya dan akan dihitung waktunya. Cara mengukur daya tahan jantung dengan lari 2,4 yaitu yang pertama berdiri di belakang garis start, yang kedua setelah mendengar aba-aba ya, lakukan lari sebanyak 6 putaran. Kemudian setelah 6 putaran berhenti. Setelah berhenti kalian bisa melihat tabel yang ada di layar TV kalian. Pak Sigit akan berikan contoh kasus, yaitu Adul berusia 25 tahun, ingin mengetahui daya tahan kardio tubuhnya dengan menggunakan metode lari 2,4 km. Maka Adul melakukan lari seperti yang dijelaskan di atas. Dan diperoleh waktu yaitu 10 menit. Maka kardio Adul tergolong tinggi atau sangat baik. Nah, artinya Adul yang berlari mengelilingi lapangan sebanyak 6 putaran itu mampu menempuh dengan jarak 10 menit. Sehingga kemampuan Adul itu tergolong sangat tinggi atau sangat baik. Selanjutnya untuk mengukur daya tahan jantung atau paru-paru atau sering kita sebut dengan daya tahan kardiovaskular, yaitu dengan mengukur dengan cara blip test atau lari bolak-balik dengan mengikuti aba-aba. Cara mengukur daya tahan jantung dengan blip test yang pertama yaitu berdiri di belakang kun yang A. Yang kedua yaitu setelah mendengarkan aba-aba ya, lakukan lari menuju kun yang B yang berada di depan. Yang ketiga, kemudian setelah berlari di kun B, kalian lari kembali ke kun A dengan memperhatikan irama bip pada musik yang disetel. Jika kita tidak bisa mengikuti irama bip test, maka lari dianggap selesai atau kalian sudah mengakhiri lari atau bisa juga disebut kalian kemampuannya hanya sampai situ. Nah, untuk melakukan lari bip test ini biasanya sering sekali dilakukan oleh para atlet untuk mengetes kebugaran jasmani atau daya tahan jantung. Tentunya tidak mudah untuk melakukan lari atau mengikuti irama yang di setel. Nah, Pak Sigit punya tabel bip test dan contoh kasus yang akan Pak Sigit sampaikan. Nah, ini contoh kasus yang Pak Sigit akan sampaikan bahwa Adul berusia 12 tahun. Ingin mengetahui daya tahan kardio tubuhnya dengan menggunakan metode bip test. Maka Adul melakukan lari seperti yang dijelaskan di atas dan diperoleh waktu 7/6. Maka kardio Adul tergolong baik. Nah, untuk melakukan bip test ini tentu kita tidak bisa melakukannya secara sendirian. Harus dilakukan secara berkelompok. Karena ketika kita melakukan blip test, itu harus ada yang mencatat.
yang mencatat berapa kali balikan yang kita bisa lalui. Lalu bisa atau tidak kita mengikuti irama blip test. Yang ketiga yaitu harus ada yang menyetel kaset atau video atau suara yang nanti keluar untuk menjadi patokan irama blip test. Selanjutnya yaitu tes untuk mengukur daya tahan jantung dengan cara naik turun tangga atau sering disebut dengan Harvard Step Test. Cara mengukur daya tahan ini dengan menggunakan metode Harvard Step Test yang pertama yaitu berdiri di depan kursi atau bangku atau tangga. Yang kedua, sebelum melakukan gerakan melangkah, kalian hitung terlebih dahulu denyut nadi istirahat selama 30 detik. Nanti selama 30 detik itu denyut nadi kalian dihitung, diperoleh berapa denyut nadi. Nanti denyut nadi itu dikalikan menjadi 2. Setelah denyut nadi dihitung, maka simpan terlebih dahulu data yang ada. Yang ketiga yaitu setelah mendengarkan aba-aba ya, angkat kaki kanan diikuti dengan kaki kiri secara bergantian, sehingga kedua kaki berada di atas kursi. Yang keempat, lakukan turun dengan salah satu kaki secara bergantian. Yang kelima, yaitu lakukan gerakan tersebut selama 5 menit. Yang keenam, atau yang terakhir, hitung kembali denyut nadi setelah melakukan naik turun tangga. Nah, tentunya setelah tadi Pak Sigit sampaikan bahwa kalian harus menghitung terlebih dahulu denyut nadi pada saat istirahat atau pada saat belum melakukan gerakan naik turun bangku. Tentunya hal ini akan berbeda dengan kalian setelah melakukan gerakan naik turun bangku. Akan ada perbedaan denyut nadi atau denyut jantung itu pada saat sebelum melakukan olahraga dan sesudah melakukan olahraga. Biasanya setelah melakukan olahraga itu denyut nadinya semakin cepat. Itu artinya normal ya. Karena denyut nadi kalian yang setelah melakukan olahraga itu bekerja lebih keras untuk mensuplai oksigen ke seluruh tubuh. Nah, tentunya Pak Sigit punya tabel untuk Harvard Step Test dan contoh kasusnya. Ya, kalian bisa lihat di layar televisi kalian bahwa ini adalah tabel Harvard Step Test atau naik turun bangku. Contoh kasus Adul berusia 20 tahun. Oh, dari tadi Adul terus ya? Pak Sigit gantilah namanya, jangan Adul, namanya Firman aja. Firman berusia 20 tahun, ingin mengetahui daya tahan kardio tubuhnya dengan menggunakan metode Harvard Step Test atau naik turun bangku. Maka Firman melakukan naik turun bangku tersebut seperti yang dijelaskan di atas dan diperoleh 70 kali denyut nadi per menit. Maka kardio Adul tergolong baik atau baik sekali untuk Firman. Nah, untuk melihat denyut nadi kita baik atau buruknya itu ada tabel yang bisa kita lihat. Normalnya pada saat istirahat itu denyut nadi kita dihitung selama 30 menit atau 30 detik, lalu dikalikan 2, itu hasilnya 70 sampai 80 kali per menit. Kalau lebih dari 90 kali per menit, maka
kalian memiliki kebugaran yang sangat kurang. Tentunya kalian harus melatih kebugaran tersebut dengan bentuk-bentuk latihan yang tadi Pak Sigit jelaskan. Baik, karena materi yang daya tahan jantung Pak Sigit sudah jelaskan dan semua Pak Sigit sudah jelaskan, maka kita ke kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang Pak Sigit sampaikan hari ini yaitu yang pertama, kebugaran adalah kemampuan seseorang dalam beraktivitas tanpa merasa kelelahan yang berlebihan. Yang kedua yaitu daya tahan jantung adalah kemampuan kinerja jantung, paru, dan pembuluh darah untuk mensuplai atau menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh. Kesimpulan yang ketiga yaitu bentuk latihan peningkatan daya tahan otot jantung dapat dilakukan dengan lari, dengan lompat tali maksudnya, dengan sirkuit training, dan dengan senam aerobik. Tentunya peningkatan atau bentuk-bentuk latihan peningkatan daya tahan jantung ini sangat banyak sekali. Kalian bisa mencari informasi lain di Google atau di buku atau di guru olahraga kalian. Tentunya bentuk latihannya sangat banyak. Bisa kalian lakukan bermain sepeda, bisa kalian lakukan dengan bermain karet, bisa, dan bisa juga kalian melakukan bentuk-bentuk latihan olahraga tradisional. Biasanya lari ini halang rintang itu bisa dilakukan untuk meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru. Pak Sigit sampaikan terlebih dahulu bahwa daya tahan jantung ini istilah lainnya yaitu daya tahan kardiovaskular atau yang sering disebut kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas dengan waktu yang lama tanpa merasakan kelelahan yang berlebihan. Baik, itu saja yang dapat Pak Sigit sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Tetap dalam program belajar dari rumah yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon bekerjasama dengan RCTV Langkapadane.